Pemirsa, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Ikhlas Kota Batu resmi membuka rangkaian bimbingan manasik haji dengan mengusung tema berbekal ilmu sejak dini, mandiri di Tanah Suci. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membekali calon jamaah haji agar memiliki pemahaman yang baik serta kesiapan dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU Al-Ikhlas Kota Batu resmi membuka rangkaian bimbingan manasik haji dengan mengusung tema berbekal ilmu sejak dini, mandiri di Tanah Suci. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membekali calon jamaah haji agar memiliki pahaman yang baik serta kesiapan dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Acara pembukaan secara resmi dilakukan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Batu. Pembukaan bimbingan manasik haji secara resmi kami buka. Pembukaan bimbingan manasik tahun 2027 ini diikuti oleh sekitar 177 calon jamaah haji yang telah terdaftar sementara di KBIHU Al-Ikhlas Kota Batu. Para peserta akan mengikuti berbagai materi, mulai dari fikih haji, praktik manasik, simulasi perjalanan ibadah, hingga pembekalan teknis yang akan menjadi bekal selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Haji Samadi selaku Ketua KBIHU Al-Ikhlas Kota Batu mengajak seluruh calon jamaah untuk mengikuti setiap rangkaian bimbingan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya manasik bukan sekedar memenuhi jadwal pembelajaran, tetapi menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman sekaligus mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi yang akan ditemui selama menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita melaksanakan pembukaan manasik yang insya Allah berangkat tahun 2027. Kenapa kok kita laksanakan hari ini masih panjang, insya Allah estimasi berangkat April, tapi kita laksanakan pada hari ini karena dikandung maksud untuk supaya jamaah itu paham sekali terkait dengan rukun dan wajibnya haji. Kita tahu bahwasanya tahun ini adalah tahun perubahan, dimulai tahun 2026 ada perubahan termasuk terkait dengan IT. Maka dari itu kami laksanakan, insya Allah kami akan melaksanakan 45 teori, 45% teori, 50% praktek. Supaya apa? Supaya jamaah haji itu paham sekali bagaimana melaksanakan haji di Tanah Suci, termasuk pemateri-pemateri. Kami punya banyak pemateri yang berstandar nasional. Semuanya punya disiplin ilmu masing-masing dan semuanya juga sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam hal ini Kemenhad. Saya didampingi juga oleh beliaunya, ini adalah Wakil Ketua KBIHU Al-Ikhlas. Sampai hari ini 177 jamaah sampai hari ini. Biasanya masih tambah-tambah biasanya seperti itu. Jadi sampai hari ini 177 jamaah. Pesan kami kepada jamaah, panjenengan disiplin, ikut melaksanakan itu, hadir di dalam mengikuti manasik supaya panjenengan punya bekal ilmu pada saat di Tanah Suci. Melalui pembukaan rangkaian penyelenggaraan bimbingan manasik ini, KBIHU Al-Ikhlas Kota Batu berharap seluruh calon jamaah dapat memiliki kesiapan fisik, mental, spiritual, dan pengetahuan yang memadai sehingga mampu menunaikan ibadah haji dengan baik, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Kota Batu, Tim Liputan News ATV melaporkan. Pemirsa, masih tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat perekonomian para pelaku UMKM lesu. Akibat bahan-bahan untuk produksi harganya semakin tinggi. Guna mendorong pelaku UMKM bisa terus berkembang, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas melalui ekonomi Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau lebih akrab dikenal Gus Kikin, di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan dan arah yang jelas dalam membangun perekonomiannya, yaitu ekonomi Pancasila. Karena itu pembangunan ekonomi nasional tidak membutuhkan istilah atau mazhab ekonomi baru, namun yang dibutuhkan adalah konsistensi untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi ke dalam kebijakan ekonomi yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum PKB baru-baru ini menegaskan bahwa tidak ada Prabowonomics, melainkan ekonomi Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali kepada fondasi konstitusional sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. Melalui giat cangkrukan ekonomi Pancasila yang akan digelar secara periodik di Jawa Timur, dengan menghadirkan akademisi, pelaku UMKM, pemerintah dan praktisi. Harapannya UMKM di Indonesia bisa bangkit dan naik kelas di tengah tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta mahalnya bahan-bahan untuk produksi. Dan dalam kesempatan ini PWNU Jawa Timur itu menggagas forum cangkrukan ini. Ada forum cangkrukan ini adalah untuk ekonomi Pancasila sebagai ruang dialog antara UMKM, masyarakat, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan juga organisasi kemasyarakatan. Nah, forum ini bertujuan untuk mengawal agar kebijakan pemerintah benar-benar memudahkan UMKM berkembang dan naik kelas. Ini UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional. Jadi bukan sekedar objek kebijakan pemerintah. Ini sangat penting. Nah, forum menjadi sarana evaluasi kebijakan sekaligus penyusunan rekomendasi. Nah, ini ke depan lagi mudah-mudahan ini forum ini nanti memantik untuk bagaimana UMKM itu nanti ke depan lagi akan naik kelas. Dalam gelaran cangkrukan ekonomi Pancasila yang akan digelar pertama kali di Malang pada 5 Agustus mendatang, diharapkan mampu menggairahkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan para stakeholder untuk menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau pasar murah di Kabupaten Malang. Pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim menggelar pasar murah ke-88 di Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan penyelenggaraan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Jatim untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Beberapa komoditas bahan pokok yang dijual pada pasar murah tersebut meliputi beras SPHP dengan harga Rp55.000 dengan kemasan 5 kg. Sementara telur ayam dibanderol Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan minyak goreng dengan harga Rp13.000 kemasan 1 liter. Kemudian bawang merah, bawang putih, tepung, cabai rawit merah, cabai merah besar, hingga daging ayam ras, di mana seluruh bahan pokok yang dijual dipastikan di bawah harga pasar. Pasar murah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadirkan pangan terjangkau di tengah dinamika harga pasar. Ini pasar murah yang ke-88 di tahun 2026. Kemarin yang ke-87 ada di Pantai Cemara ya, di Tuban, dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari komplementaritas dengan program yang dilakukan oleh kabupaten kota. Tentu kita berharap stabilisasi harga, kita berharap ada penetrasi dari inflasi, dan kita berharap bahwa mendekatkan penjangkauan kepada masyarakat konsumen. Kira-kira gitu kawan-kawan.
Melalui pasar murah ini tentunya kami juga berharap terjadi stabilisasi harga, penetrasi dari inflasi, dan dapat mendekatkan penjangkauan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini Agropolitan News segera kembali.